dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannif hadhil kitab wa mukatibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Wa turaddul mar'atu. Jadi ini nanti bisa andaikan nak dijudulkan dalam YouTube-nya aib-aib dalam YouTube, aib-aib dalam nikah. Nah, artinya nanti seorang istri atau seorang suami itu boleh memilih nak teruskan pernikahannya apa berhenti. Ya, maksudnya begitu ya. Wa turaddu dan dikembalikan atau ditolak siapa almar'atu seorang perempuan. Nah, ini bahas yang perempuannya dulu. Ai az-zaujatu artinya seorang istri bi khamsati uyubin dengan sebab 5 aib. Jadi kalau Pak Topik besok dapat istri ya kan, mudah-mudahan cepat dapat. Amin. Nah, terus kok terjadi hal-hal ini nanti, maka Pak Topik boleh khiyar namanya, atau memilih diteruskan apa berhenti, diputus akad nikahnya, gitu maksudnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, akhaduha, adapun yang pertama yang boleh diturut tadi atau dikembalikan atau diputus atau dikhayar bil jununi sebab gila. Nah, Pak Topik nikah udah tiba-tiba kok ya kan, rambutnya diurai-urai terus jalan-jalan ya kan, senyum-senyum tersendiri tanpa kawan ya kan itu. Nah, kalau masih senyumnya dengan Pak Topik masih enggak apa-apa ya. Kalau tiba-tiba jalan-jalan dewean senyum-senyum ya kan, ngambilin rumput-rumput ditaruh di kepalanya. Nah, wah ini bahaya, ini bahaya. Nah, kalau yang model seperti itu sawaun adbako, sama juga tetap apa gilanya tadi, autakot to'a atau terputus qoblal ilaji sebelum berhubungan badan, aula atau sudah, baik sudah berhubungan badan atau belum, maka itu boleh dibalikkan, boleh dikhiyar istilahnya. Itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Karena namanya gila itu repot Pak Taufik. Nah, itulah makanya kita harus bersyukur Pak Komar ya. Yang paling bernilai di manusia yang Allah berikan kepada kita itu adalah akal. Nah, ya, sedangkan akalnya hilang, Pak Topik, repot seperti ini. Nah, itulah harus kita jaga anak-anak muda kita, nandu ya, bagus. Nah, ingat-ingat dijaga akalnya, jangan coba-coba nak dihilangkan. Nah, ya. Baik lewat lem atau apa itu namanya, ibu apa itu, debu apa itu ya, atau topi miring, kaki miring nian. Nah, ya diingat-ingat, karena yang itu yang istilahnya berharga di manusia itu cuman itu. Kalau akal itu sudah hilang Pak Topik, sehebat apapun orang itu sudah disepelekan orang, tidak berharga lagi dan tidak bisa dipakai untuk apapun. Nah, ya, malah masih berharga kambing Pak Topik. Nah, itu ya, walaupun tidak akal, kalau akal sudah hilang itu masih berharga hewan Batur. Nah, itu makanya entah macam mana kita
coba-coba berusaha menghilangkan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi Pak, orang tuh kalau ndak macam itu ndak keren, biarin. Kita cari keren yang lain Pak Topik ya. Ngaji keren, hafal Quran keren, ngaji Quran keren, ngajar keren, sholat keren, jamaah keren. Nah itu Pak Topik ya. Nah, cari keren yang lain, jangan keren yang itu. Nah itu ya. Nah sudah deal ya itu ya. Jadi kalau kok gila atau akal, baik ibaratnya tetap maupun tidak tetap gilanya, baik sudah berhubungan badan maupun belum, kalau nyata-nyata itu sudah gila, maka itu boleh dikhiar. Artinya Pak Topik boleh meneruskan pernikahannya atau stop, diputus di situ ya. Itu begitu. Fakharaja, maka berbeda dengan gila apa al-ikma'u ayan atau epilepsi atau gila babi. Kalau gila babi falayasbutu, maka tidak bisa ditetapkan bi sebab gila babi atau epilepsi tadi atau ayan ya, apa al khiyaru khiyar. Kalau gila babi tidak boleh Pak Topik, harus tetap kita openi, harus masih tetap statusnya nih nikah. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Fi faskhil nikahi, di dalam merusak nikahnya. Walau dama, walaupun epilepsi atau gila babi atau ayannya tadi langgeng atau terus menerus. Khilafan lil mutawali, berbeda dengan pendapat Imam Al-Mutawali. Menurut pendapat Imam Al-Mutawali, walaupun tidak dipakai untuk pedoman, itu beliau mengatakan membolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Wasaniha, itu yang pertama, gila Pak Topik ya. Wasaniha, dan adapun yang kedua, seorang perempuan atau yang menjadi aib daripada nikah, yang kedua itu biwujudil jidami, dengan wujudnya jidam. Jidam itu istilahnya tuh macam toh, macam hitam gitu, belum salah, hitam. Terus bidalil mujamati, dengan dal yang di titik atas satu. Wahwa illatun, wahwa adapun jidam itu illatun penyakit ya, yahmaru yang merah, minha dari sebab jidam tadi, apa al-adwu anggota badan. Jadi kalau kena jidam itu terus akhirnya tuh merah. Setelah merah, sumayaswadu, lalu hitam. Sumayang kotiu, lalu anggota badannya yang kena tadi itu pecah-pecah atau rusak atau bolong. Sumayatana saru, lalu pretel. Pomo yang kena itu lututnya atau bagian sini Bang Huduri ya, itu tiba-tiba terbolong-bolong preteli. Setulang-tulangnya, sedaging-dagingnya. Nah, itu namanya penyakit jidam. Qolal mu'alif rahimahullah. Bukan Pak, jidam itu lain, itu mereteli dia. Nah, kalau di dulu ada lepra apa ya. Wasalisu, itu terjadi di zaman sahabat Umar, di gubernuran mana dulu tuh ya. Nah itu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu biwujudil barosi, sebab adanya belang. Belang loh Mas Bedul ya, bukan apa loh, bukan panu loh. Oh panu kok. Wadek kamu panuan, aku cerai, ndak boleh, bukan itu. Wahwa adapun yang disebut baros itu biadun, putih-putih, fil jildi, di kulit. Yadhabu, yang menjadikan hilang apa damul jildi, darahnya kulit, hitam terus masuk ke dalam. Wama, dan sesuatu tahtahu, yang di bawah daripada kulit tersebut, kenyataannya minal lahmi, dari dagingnya. Jadi dia tuh putih tapi terus langsung masuk ke dagingnya Pak Topik. Nah, rusak sedagingnya dan biasanya bau busuk. Nah itu jidam ya. Nah, tapi enggak rontok. Kalau itu baros ya, kalau jidam tadi rontok.
Nah, dia. Eh? Seaponya Pak, tulang-tulangnya kalau jidam. Tapi kalau baros itu cuman dagingnya. Nah, yang busuk dagingnya. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fa kharaja, maka dibedakan dari baros apa albahku panu. Nah, kalau panu nggak boleh Mas Bedul ya. Istrinya, adik kau panuhan. Nah, terus kita cerai nggak boleh. Nah, panu dibelikan mie korek apa namanya kalpanak itu sudah selesai ya. Jangan Bang Edi ya. Diobatilah. Sambil disayang-sayang, adik kulitmu kok berwarna-warni lah gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Wa adapun yang disebut bahkun atau panu tadi itu penyakit yugoyiru yang merubah al-jilda kepada kulit min ghairi idhabi dammihi dengan tanpa menghilangkan darahnya. Falayas butuh maka tidak tetap atau tidak ditetapkan bi sebab penyakit panu apa al khiyaru khiyar itu memilih nak diteruskan nikahnya apa nak berhenti, itu namanya khiyar ya. Jadi beda dengan baros tadi. Kalau baros itu putih langsung masuk ke dalam daging dan nanti dagingnya tuh busuk biasanya, itu namanya baros. Kalau jidam tadi bukan masuk wae, kalau tapi nggak mereteli kalau baros, tapi kalau jidam tadi mereteli Kang, pada rontok gitu. Nah itu kalau jidam. Qala al-mu'allif rahimahullah. Warabiu, dan adapun yang keempat, seorang perempuan itu boleh dibalikkan atau boleh dilepaskan dari akad nikahnya biwujudir ritqi, dengan sebab adanya daging retak ya. Wa adapun rotki atau ritki itu insidadu mahallil jima'i, terbumpeti apa? Tersumbatnya tempat jima bilahmin sebab adanya daging. Nah, jadi ketika kan Pak Guru Tamrin kan lama ndak balik nih Bang Hudori. Lah tiba-tiba balik ke Jambi, lho Dek kok buntu katanya. Kan itu umpama. Bukan yang pusat loh Pak, kaki gara-gara gelap rupanya keliru pusat buntu. Bukan itu, maksudnya memang tempat jima nian, tapi dia buntu, dimasuk-masukin tidak bisa nian. Kalau oleh Ibrahim, lah itu Pak Guru ya, buntu nian. Jadi kalau cuman lamo itu tidak buntu biasanya Pak, kalau memang tidak penyakit ya. Nah ini Pak Guru Tamrin balik, kan? Loh Dek kok tidak bisa? Entah Mas, memang agak terasa gimana gitu Mas, umpomo ya kan? Diperiksakan dulu ya kan. Kan tidak mungkin wong sudah 3 kok perawan ya kan. Qolal mu'allif, padahal yang disebut perawan kemarin belum pernah ditempuh. Lah ini sudah ditempuh 3, tempuh Pak Tamrin pula ya kan. Itu namanya sudah janda, walaupun belum nikah, asal sudah ditempuh kemarin itu namanya janda atau bolong lah bahasanya Pak Topik ya kan. Ada doa itu kadang yang perawan kata orang tuh rasa jando. Ini kok jando rasa perawan. Yang disebut jando kemarin tuh Pak Mukhlis, itunya sudah pernah digunakan. Nah itu loh maksudnya, kok bisa rasa perawan tuh macam mana? Diingat-ingat rumusnya kemarin gitu loh ya. Nanti rugi Pak Mukhlis kalau buat rumus itu. Bangun juga Pak Topik rupanya dikerja atau perawatan. Nyangkut juga beliau. Nah, itu ya. Nah, kemarin rumusnya kan sudah Pak Topik ya. Kalau yang disebut janda artinya tuh sudah pernah ditempuh alat kelaminnya oleh suatu alat kelamin laki-laki. Maka walaupun belum nikah disebut janda. Maksudnya itunya yang janda Pak. Kalau statusnya mungkin ya masih belum nikah ya. Nah, itu begitu. Ya, jadi yang nomor 4 yang boleh dikhiyar atau diteruskan ataupun diberhentikan nikahnya itu yaitu rotkun tadi atau tersumbat daging. Wal khamisu, adapun yang nomor 5
Itu biwujudil korni, sebab wujudnya, kalau kornon tuh maknanya tuh sungu atau tanduk. Nah, tapi di sini dimaknai itu tulang ya. Bukan tanduk Bang Edi ya. Bang Edi kaget pula. Wah, kok muncul tanduknya, Dik? Loh, umpama. Nah, di sini cuman pemaknaan kata-kata wae, kata-katanya al-korni, artinya apa? Tanduk. Maksudnya di sini bahwa adapun yang disebut korn itu ingsidadul mahallil jimai, tertutupnya jalannya jima atau alat kelaminnya perempuan, biadmin, sebab adanya tulang. Nah, ya, ada tulang. Loh, Dek, ini apa? Entah Mas umpomo kan. Yang sering kaget tuh yang bahaya tuh Pak Guru Tamrin, dia jarang balik kan. Kalau kita Bang Edi kan sering tempuh 2-3 hari tempuh, walaupun ndak sempurna kan. Nah, itu umpomo loh itu. Entah iya atau tidak. Ndak enak pula didengar Pak Topik kok, bikin pengen dia tuh. Jadi wama ada hadil uyubu, dan selain daripada inilah aib, kal bakhori, seperti bau mulut, wasonani, dan bau ketiak, kan? Itulah yasbutu, tidak bisa ditetapkan bihi, sebab adanya selain yang 5 itu, apa al khiyaru, memutus atau meneruskan daripada pernikahannya. Kalau selain 5 itu tidak boleh loh Bang Edi ya. Sama baik tidak boleh. Ini tadi sudah diterangkan ya kan. Nak bau telegu, nak bau apa? Gampang Pak Mukhlis ya kan. Ketika itu kan Pak Mukhlis sampai apa itu isolasi yang besar itu kan. Nah, enggak keluar lah dia. Nah, itu masih banyak cara kalau selain itu. Yang penting jalan tadi loh. Yang penting jalan tadi itu bisa ditempuh gitu loh. Kalau itu kan enggak penting. Qala al-mu'allif rahimahu, itu yang 5 itu kalau perempuan kok terjadi itu maka boleh dikembalikan, diteruskan nikahnya atau diberhentikan walaupun sudah berhubungan badan. Sekarang tidak perempuan baik, wa yuraddu, dan dikembalikan siapa? Ar-rajulu, laki-laki, aidan dengan lagi, az-zauji artinya seorang suami. Suami boleh dikembalikan bi khamsati uyubin, dengan sebab 5 cacat atau aib ini. Kalau laki-laki ada 5 juga. Yang pertama bil jununi, sebab gila, sudah diterangkan tadi. Wal jidami, dan juga sebab penyakit apa tadi ya, jidam tadi yang rontok tadi ya. Wal barosi, dan juga penyakit belang tadi, belang putih sampai ke dalam dagingnya, bau busuk itu ya. Wasabako, dan sudah lewat apa maknanya gila tadi, maknanya jidam tadi, maknanya baros tadi, sudah diterangkan tadi ya. Wa biwujudil jubi, dan juga dengan sebab adanya jub. Jub itu apa sih Pak? Jub itu bahwa adapun jub itu kot udakari, terpotongnya alat kelamin. Bang Edi ditengokin masih ada muda. Kalau ndak ada Bang Edi, nah itu boleh dilepaskan sama istrinya. Kuluhu, baik semua-muanya, au ba'du, atau cuman putus separuh Bang Edi ya kan. Baik putus separuh maupun putus kesemua-muanya, itu boleh dibalikkan. Nah, itu seperti itu. Nah, ide cemano lagi lah, kota tindak kena apa lah, digigit babi di jalan. Nah iya, nah, itu. Nah, Bang Edi kebetulan tidur di kebun ya kan. Lah ndak sengaja, entah menurut babi itu baunya enak nian, tuh dikeremus cekrut. Nah, habis mula sampai pokoknya. Nah, itu repot Bang Edi ya. Nah, itu boleh dibalikkan, hilang itu. Lalu Alif Rahimahullah. Atau separuh. Tinggal dikit umpama, itu boleh dibalikkan. Wal baki, dan yang juga masih terada minhu dari alat kelamin laki-laki, dunal khosafati, selain yang kerana disunat itu ya. Fa in bako, maka kok jika masih ada apa qadruha, kira-kiranya sampai hasafah atau sampai yang disunat itu,
fa'aksaro qadroha, kira-kiranya fa'aksaro atau lebih, fala khiyaro, maka tidak boleh dikhiyar. Kalau kok masih kira-kira tuh masih ngelawan lah Bang Edi ya, maksudnya tuh masih banyak lah. Palanya tidak gitu. Palanya tidak. Enggak apa-apa, yang penting tuh masih masih ibaratnya tuh terasa lah kira-kira. Nah, itu ya. Nah, itu jangan ya. Ingat-ingat Pak Komar. Hati-hati dijago itu ya. Itu boleh. Nah, jadi itu ya. Jadi terpotong alat kemaluannya. Itu boleh dikhiar, diteruskan nikahnya. Perempuan tadi boleh mengajukan khiyar intinya. Yang seterusnya yang nomor 5, wabi wujudil anati, dan dengan sebab adanya penyakit anah itu wahya adapun anah itu bidomil aini, dengan dibaca domah ainnya, rupanya ajzul yaitu ajzul zauji, lemahnya seorang laki-laki anil wat'i, dari berhubungan badan fil kubuli, di alat kelamin perempuan yang depan. Enggak ngelawan lagi Bang Edi, enggak mau lagi nian, diobati enggak mau, suntik palupi enggak mau, dia apa-apakan lagi enggak mau. Nah itu maksudnya orang yang normal, masih muda lah kan. Nah itu kok terjadi seperti itu, maka seorang perempuan itu boleh istilahnya tuh mengajukan gugatan ke pengadilan sah dalam syariatnya, diperbolehkan maksudnya, tidak melanggar syariat. Nah, dan kita harus rela Pak Kudori, harus kita perkenankan. Maksudnya yang muda tadi loh, enggak kok sudah tua, umpama kan sama-sama tua, bukan begitu Kang banget ya. Kakek Mbah Dur enggak enak pula. Walaupun beliau masih melawan kan, qala al-mu'allif rahimahullah, tapi itu li sukutil kuwati, karena sudah jatuhnya atau hilangnya kekuatan an-nasiroti yang menyebar atau istilahnya tuh menguasainya, lidokfin, karena sudah lemahnya, baik fi qalbihi, baik di dalam hatinya, au alatihi, atau alat kelaminnya memang tidak bisa berfungsi lagi, entah karena kecepit atau ibaratnya jatuh, atau urat kecepit entah apa ya kan, atau kemarin mungkin gara-gara Pak Tamrin itu dendam ya kan, istrinya Pak Tamrin dendam, dia lama-lama tidak balik-balik ya kan, sewanging tereng dinasnya sampai potel umpama kan, uratnya putus umpama ya kan, itu tak diapokan sama istrinya, contoh seperti itu namanya anah, itu begitu. Wa yustaratu, dan disyaratkan fil uyubi, di dalam aib-aib al-madhkurati yang sudah diterangkan, apa arrafu, mengangkat masalahnya, fiha, di dalam masalah uyub tadi atau aib tadi, ilal qadi, kepada hakim. Jadi permasalahan yang dialami 5 hal tadi nanti disampaikan kepada hakim, tidak boleh tidak ya. Kok sekenaknya dewek terus ditinggal, tidak boleh, harus diketahui disidang oleh hakim. Walayung faradu, dan tidak boleh tidak boleh sendirian siapa azaujani, seorang suatu pasangan, bitarodi, dengan ibaratnya tuh memengo atau apa ya, apa di situ maknanya Pak? Ya kalau bahasa maknanya itu apa di situ Pak? Bahasa Indonesianya Pak Muklis. Mengo pitarodi itu loh Bang. Menyampaikan apa ya? Menyampaikan maknanya. Merelakan Bang. Merelakan bilfasi, dengan kejelekannya, fiha, di dalam ujub tadi. Kama yaktadihi, seperti menghukumihu, kepada hukum tersebut, apa kalamul Mawardi, ucapan Imam Al-Marwardi, wa ghairuhu, dan selain Imam Mawardi. Lakin dohirun nasu kholafahu, tetapi tekstual daripada nas hukum itu berbeda dengan yang dikatakan oleh Imam Mawardi. Maksudnya begini,
Andekan kok suatu masalah ini terjadi, maka memang kita harus mengadu kepada qadhi atau hakim supaya untuk menyelesaikan daripada masalah kita itu yang di dalam syariatnya memang boleh di khiyar tadi gitu loh, meneruskan pernikahannya atau dia memutuskan untuk berhenti. Umpama terjadi itu pada seorang perempuan ya laki-lakinya boleh, umpama terjadi seperti itu pada laki-laki ya perempuannya boleh mengkhiyar tadi, meneruskan atau memberhentikan daripada pernikahannya. Terus kalau di dalam keterangan kitab yang lain, di sarahnya kitab ini ya, itu dikasih jangka waktu 1 tahun. Kita mengadu Bang Hudori ya, disuruh berobat sama apa, dikasih jangka waktu 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu masih tetap seperti itu, maka putuslah hukuman itu. Maka umpama kok perempuan tadi menuntut untuk berhenti dalam pernikahannya, ya boleh. Laki-laki pun begitu. Nah itu ya, kalau terjadi hal-hal yang diterangkan ini tadi. Jadi kesimpulannya, seorang laki-laki atau seorang perempuan itu boleh meneruskan atau memberhentikan pernikahannya sesuai syariatnya itu kalau terjadi 5 hal ini. Untuk perempuan, untuk laki-laki pun 5 hal. Yang pertama, laki-laki boleh menghentikan pernikahannya atau meneruskannya apabila seorang perempuan terjadi 5 hal ini. Yang pertama gila, yang kedua jidam, rontok tadi ya dagingnya, terus yang ketiga baros atau belang yang sampai ke daging, yang keempat yaitu tersumbat alat kelaminnya oleh daging, yang kelima tersumbat alat kelaminnya seorang perempuan tadi karena adanya tulang di alat kelaminnya ya. Itu seorang laki-laki boleh menghentikan pernikahannya. Terus seorang perempuan sebaliknya pun begitu, boleh memberhentikan, meminta berhenti pernikahannya kalau seorang laki-laki itu terjadi 5 hal ini. Yang pertama yaitu gila, yang kedua jidam tadi yang diterangkan tadi ya, yang ketiga baros atau belang, yang keempat yaitu terpotongnya alat kelamin, yang terakhir yang nomor 5 yaitu lemah syahwat. Nah, termasuk bisa dikatakan namanya lemah syahwat. Nah itu ya, impoten. Nah itu ya, memang betul-betul nggak mau Pak Pangat, bahkan begitu pengantin baru ya kan, lah itu memang nggak mau nian bangun itunya umpama kan. Nah itu ditunggu-tunggu, diobat-obat, disutik-sutik ya nggak mau juga. Maka seorang perempuan kalau laki-lakinya terjadi seperti itu boleh khiyar namanya, meneruskan pernikahannya atau memberhentikannya. Nah itulah nah, itu kebetulan bisa nambah, maksudnya ada alasan nambah Bang Budori. Kalau hidup terus tadi lupa mulai ya. Kalau mulai itulah hal-hal aib atau seseorang baik laki-laki maupun perempuan itu boleh mengkhiyar. Maksudnya mengkhiyar itu meneruskan daripada pernikahannya atau memutusnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau diterangkan itu berarti dulu tuh zaman dulu ada ya. Loh memang terjadi Kang. Hukum syariat Islam itu dia memberlakukan sesuatu yang terjadi dan atau mungkin terjadi atau pernah terjadi.